Halo guys, baiklah di sini saya akan menjelaskan tentang surah Al-Hadid ayat 25. Surah Al-Hadid ayat 25 ini menjelaskan tentang moralitas. Pengertiannya itu adalah moralitas adalah prinsip yang mengatur perilaku dalam berinteraksi dengan sesama dalam konteks agama. Moralitas sangat penting dan Islam menekankan hal ini melalui ajaran Al-Quran tentang moralitas. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan sebagai berikut. Kelompok ayat-ayat yang lalu menguraikan sikap sementara orang beriman yang merasa berat melaksanakan tuntunan agama yang secara khusus disebut adalah berinfak di jalan Allah. Infak yang pada hakikatnya adalah modal pokok dalam berjihad. Mereka itu ditegur agar tidak mengikuti sikap orang-orang Yahudi. Ayat di atas menguraikan bahwa tujuan Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab suci dan neraca adalah agar manusia menegakkan keadilan dan hidup dalam satu masyarakat adil. Allah juga menciptakan besi antara lain untuk dijadikan alat penegakan keadilan berdampingan dengan infak dalam melaksanakan jihad di jalan Allah SWT. Ayat di atas dapat juga dipahami sebagai nasihat kepada mereka kemampuan untuk berinfak, maka seharusnya mereka berinfak. Allah mengutus nabi-nabi untuk ditaati, maka sepatutnya mereka menyebut baik tuntunannya. Dan Allah menciptakan besi agar digunakan menghadapi para pembangkang. Oke, lanjut. Dari kata mizan, neraca. Ada juga yang menafsirkan neraca yang digunakan menimbang sesuatu. Ini karena keharmonisan hubungan ditandai oleh kejujuran yang antara lain dengan menggunakan neraca atau timbangan dalam berinteraksi jual beli. Bisa juga kata tersebut ditafsirkan dengan agama karena agamalah yang digunakan mengukur keyakinan dan amal-amal manusia. Agamalah yang merupakan sendi kebahagiaan hidup manusia secara individu dalam dan kolektif. Makna ini menurut tabi'i lebih sesuai dengan konteks ayat-ayat ini yang menguraikan keadaan manusia dari segi kekhusyuannya dan kekerasan hati mereka serta kesungguhan dan kelesuan mereka. Lanjut, kata anzalna digunakan juga oleh Al-Quran dalam arti menciptakan atau menampakkan sesuatu yang tadinya tidak nampak menjadi nampak. Kedelapan jenis ternak dilukiskan penciptanya dengan kata tersebut. Quran surah Az-Zumar ayat 39. Dan turunnya Al-Quran dipahami oleh banyak ulama dalam arti dinampakkannya kalam ilahi itu di alam nyata. Dalam tafsir Al-Mutakbab dikemukakan antara lain bahwa ayat ini menjelaskan bahwa besi mempunyai kekuatan yang dapat membahayakan dan dapat pula menguntungkan manusia. Bukti paling kuat tentang hal ini adalah bahwa lempengan besi dengan berbagai macamnya secara bertingkat-tingkat mempunyai keistimewaan dalam bertahap menghadapi panas, tarikan, kekaratan, dan kerusakan. Di samping juga lentur hingga dapat menampung daya magnet. Karenanya besi adalah logam paling cocok untuk bahan senjata dan peralatan perang.
bahkan merupakan bahan baku berbagai macam industri berat dan ringan yang dapat menunjang kemajuan peradaban. Selain itu, besi juga mempunyai banyak kegunaan lain untuk makhluk hidup. Komponen besi misalnya masuk dalam proses pembentukan klorofil yang merupakan zat penghijau tumbuh-tumbuhan atau terutama daun yang terpenting dalam fotosintesis, proses pemanfaat energi cahaya matahari yang membuat tumbuhan-tumbuhan dapat bernapas dan menghasilkan protoplasma, zat hidup dalam sel. Dari situlah zat besi kemudian masuk ke dalam tubuh manusia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya moralitas itu mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.